Kalau kita melihat Megawati Hangestri melakukan spike, yang terlihat mungkin hanya satu hal. Bola dipukul keras dan langsung menghasilkan poin. Tapi sebenarnya, di balik sebuah spike Mega, ada beberapa proses yang sangat penting. Mulai dari awalan, langkah menuju bola, timing lompatan, posisi tubuh saat berada di udara, titik kontak dengan bola, sampai arah pukulan yang dipilih. Dan menariknya, Mega tidak selalu mengandalkan kekuatan. Justru kombinasi antara power, timing, penempatan bola dan kemampuan membaca pertahanan lawan yang membuat spike Mega menjadi sangat berbahaya. Di video kali ini, kita akan membedah metode spike Mega dan melihat kenapa serangannya sering membuat bloker lawan berada dalam posisi sulit. Sebelum menghasilkan pukulan keras, Mega harus mendapatkan posisi yang tepat terlebih dahulu. Awalan menjadi bagian penting karena dari sinilah momentum untuk melakukan lompatan dibangun. Secara umum, serangan dilakukan dengan beberapa langkah pendekatan menuju titik jatuh bola. Langkah tersebut membantu pemain mengubah gerakan horizontal menjadi tenaga untuk melakukan lompatan vertikal. Pada Mega, kita bisa memperhatikan bagaimana langkah terakhir digunakan untuk mempersiapkan tubuh sebelum melakukan tolakan. Jadi, bukan hanya soal seberapa kuat seseorang melompat. Kalau timing antara setter, langkah awalan dan bola tidak tepat, tenaga sebesar apapun bisa menjadi tidak maksimal. Timing menjadi kunci. Ini salah satu bagian terpenting dari spike Mega. Dalam voli, pemain tidak boleh hanya berpikir, saya harus melompat tinggi. Yang lebih penting adalah kapan harus melompat dan kapan harus melakukan kontak dengan bola. Mega harus menyesuaikan gerakannya dengan kecepatan dan ketinggian umpan. Kalau terlalu cepat, pemain bisa kehilangan titik kontak ideal. Kalau terlalu lambat, bola bisa turun terlalu rendah dan pilihan serangan menjadi semakin terbatas. Karena itu, timing menjadi salah satu faktor yang membuat sebuah spike terlihat sederhana tetapi sebenarnya membutuhkan koordinasi yang sangat tinggi. Power bukan satu-satunya senjata. Banyak orang melihat spike Mega dan langsung berpikir bahwa kekuatan adalah senjata utamanya. Memang power menjadi salah satu keunggulan Mega. Tetapi kalau hanya mengandalkan tenaga, bloker lawan lama-kelamaan bisa membaca pola serangan. Karena itu, spike yang efektif membutuhkan variasi. Mega bisa menyerang dengan bola keras, mengarahkan bola ke area tertentu, memanfaatkan celah blok, atau mengubah arah pukulan sesuai situasi. Inilah yang membuat bloker harus terus membaca kemungkinan. Mereka tidak bisa hanya berdiri dan menunggu bola datang. Mengapa spike Mega sulit dibendung? Sekarang kita bisa melihat beberapa faktor yang membuat spike Mega berbahaya. Pertama adalah timing. Kedua adalah titik kontak yang tinggi. Ketiga adalah power. Keempat adalah arah pukulan. Dan kelima adalah kemampuan untuk menyesuaikan serangan dengan situasi blok lawan. Kalau kelima faktor ini bekerja secara bersamaan, bloker akan menghadapi pilihan yang sangat sulit. Mereka harus menentukan apakah akan menutup arah diagonal, menjaga garis, atau membaca kemungkinan bola dipukul melewati blok. Sedikit saja terlambat, bola bisa langsung menghasilkan poin. Analisa metode spike Mega. Kalau kita sederhanakan, metode spike Mega bisa dianalisa menjadi beberapa tahap. Tahap pertama, positioning. Mega harus berada di posisi yang tepat untuk menerima umpan. Tahap kedua, approach. Langkah awalan digunakan untuk membangun momentum sebelum melakukan tolakan. Tahap ketiga, take off. Lompatan harus disesuaikan dengan trajektori bola. Tahap keempat, contact point. Bola dipukul pada titik yang tinggi dan menguntungkan. Tahap kelima, direction. Arah bola ditentukan berdasarkan posisi blok dan pertahanan lawan. Tahap keenam, landing dan recovery. Setelah melakukan serangan, pemain harus segera kembali mempersiapkan diri untuk permainan berikutnya. Jadi, satu spike yang terlihat hanya berlangsung beberapa detik sebenarnya merupakan rangkaian gerakan yang sangat kompleks.